hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidhihi fi tarin amin. La yukhriju, qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, la yukhriju syahwata. Kemarin kita membahas, masih ingat gambaran, semuanya kan maknawi, cuman kita gambarkan yang secara kayak fisik gitu. Ada hawa nafsu, ada hati, ada akal, ada syariat. Hati kalau ngikuti hawa nafsu kacau, dan hawa nafsu selalu menggoda, meliputi hati. Maka hati seseorang belum tentu ngikuti akal ya. Saya ingat pertemuan yang lalu, kita yakin dengan hati kita bahwasanya itu adalah benar, tapi kenapa kita nggak mau ngikutinya, lebih senang melanggar. Kan sering begitu, kita tahu itu haram, kita masih makan kok. Itu dosa, haram. Jangan lihat itu aurat, haram. Iya saya tahu, cuman dia tidak ngikuti hatinya yang ngikuti as-syariat, tapi dia lebih ngikuti syahwat. Makanya kalau syahwat tuh kuat, kokoh, mengakar atau di dalam hati, maka itu akan penyakit udhal, penyakit yang susah disembuhkannya. Harus disingkap dong penyakit ini, harus dibongkar penyakit ini. Lah bagaimana sekarang ini membongkar hati yang sudah diliputi oleh hawa nafsu? Kalau sudah hati diliputi hawa nafsu, namanya penyakit udhal, penyakit yang hampir tidak ada obatnya, penyakit susah. Makanya kalau orang hatinya diliputi hawa nafsu, biarpun dia ustadz seperti nggak punya ilmu, dia melakukan yang haram padahal ngerti dia punya ilmu dia, tapi hatinya nggak ngikuti ilmunya, tapi hati yang ngikuti hawa nafsunya. Dan banyak orang semacam ini. Wa mabari'un nafsi. Dan kita tidak membebaskan diri kita dari merasa aman dari godaan hawa nafsu, akan terjerumus orang seperti itu. Justru kita harus merasa bahwasanya ini jangan-jangan godaan hawa nafsu. Baik, la yukhriju asy-syahwata minal qalb, tidak akan mengeluarkan syahwat yang merusak hati tadi. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, syahwat itu apa sih? Syahwat itu kalau pada porsinya, takarannya yang benar adalah sah. Syahwat laki dengan perempuan, syahwat. Akan tapi kalau syahwat kita ambil dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah, maka syahwat itu syahwat terpuji. Maka tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali Allah juga berikan cara menyalurkan syahwat tersebut dengan cara bersih dan terhormat. Syahwat laki dengan perempuan, Allah beri penyalurannya namanya pernikahan, terhormat, tersanjung, keluar turunan yang baik. Tapi yang tidak patuh dengan ini, lihat, ngikut mengumbar hawa nafsunya. Saya ingin tidur enak di tempat yang enak, rumah yang enak, boleh. Akan tapi rambu-rambunya apa? Jual belimu yang benar dong. Dan seterusnya, dari harta yang bersih dong. Ada aturannya. Lah kalau sudah lebih dari itu, maka itu menjadi haram. Lah kenapa kok orang menjadi menginginkan lebih? Naudzubillah, sudah punya istri yang halal, kenapa melakukan zina? Berarti dia terkalahkan dengan syahwatnya tadi. Padahal dia dengan bisnis halal cukup sih, nggak ada masalah. Cuman tiba-tiba kenapa kok dia menjadi melanggar, cari modal yang haram, lalu dia mengambil satu langkah bisnis yang lebih gede lagi menurut pandangan dia, padahal sebelumnya dia sudah cukup. Syahwat, dia ingin sesuatu yang lebih biarpun dengan cara yang haram. Dan kadang kalau sudah urusan syahwat itu bukan hal yang terlihat buruk di mata manusia, kadang terlihat baik di mata manusia, tapi di mata Allah tetap jelek. Contoh, sedekah di mata manusia kan baik kalau orang berderma begini,
Tapi kalau sumbernya jelek, di mata Allah jelek. Mestinya saya tuh bayar zakat, tapi nggak bayar zakat, tapi lebih senang sedekah. Mana diterima sedekah oleh Allah? Ayo, hawa nafsu. Mestinya saya bayar zakat, tapi nggak pernah bayar zakat, senang sedekah. Berarti ini syahwat, hawa nafsu. Biarpun kelihatan di mata manusia, orang itu dermawan, dia membantu sana sini, tapi nggak pernah bayar zakat. Lah ini syahwat. Artinya dia biasa ngikuti syahwat hawa nafsunya, bukan ngikuti akalnya, bukan ngikuti syariat. Kalau hati yang ngikuti akalnya, akalnya tuh ngerti. Coba kalau ditanya, dia paham. Dia yang nggak bayar utang lebih senang sedekah, nggak bayar zakat lebih senang sedekah. Suruh tanya, Pak, kamu punya utang jatuh tempo. Iya. Kenapa kamu lebih senang sedekah daripada bayar hutang? Ya saya nggak sedekah, kan baik. Baik, betulkah sedekah itu baik, Pak? Iya baik. Tapi Bapak punya utang. Sudahlah, jangan banyak tanya. Sekarang dibalik, Pak. Orang punya utang kepada Anda 5 juta rupiah, harus dibayar hari ini, dan Anda nunggu-nunggu. Tak taunya orang yang pinjam uang kepada Anda dengar bahwasanya dia telah nyumbang ke masjid 5 juta. Apa rasanya kira-kira di hatimu? Ya kan? Nah, ini kan. Kalau ada, ya itulah hawa nafsu. Berarti waktu kamu melakukan seperti itu, kelihatannya sebuah kebaikan. Lalu bagaimana kita untuk membersihkan hati daripada ditutup oleh hawa nafsu tadi? Gimana caranya? Kalau bicara tentang hawa nafsu itu luar biasa. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin direntet masalah aqabat, fase-fase bagaimana kita membersihkan hati itu, membersihkan hati daripada diliputi hawa nafsu. Ceritanya panjang sekali, bahkan dikatakan ini adalah fardu ain di atas fardu ain. Kalau orang belajar ilmu sholat fardu ain, tapi belajar membersihkan hati daripada diliputi hawa nafsu adalah fardu ain di atas fardu ain. Sudah kami singgung pada pertemuan yang lalu, itulah yang disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati daripada penyakit-penyakitnya. Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam hikmah yang saat ini memberikan tip bagaimana kita menyingkirkan, mengeluarkan syahwat yang menjadikan orang berilmu seperti tidak berilmu. Kita harus yakin dulu bahwa nggak cukup dengan ilmu saja. Kalau tidak dibarengi dengan keinsyafan, orang ngerti sholat tahajud pahalanya gede, belum tentu tahajudan dia. Orang ngerti sedekah pahalanya gede, belum tentu sedekah dia. Orang ngerti itu haram, belum tentu bisa menghindarinya. Kenapa? Sebab ilmunya hanya di sini saja, di otaknya, bukan dirasakan oleh hatinya. Kenapa? Apa hatinya tidak bisa mendengar pemahamannya, tidak bisa sambung pemahamannya? Bukan. Karena hatinya sudah diliputi hawa nafsunya, syahwatnya. Ngerti itu haram, cuman syahwatnya, aku menikmati dia. Jangan lihat itu haram, tapi nggak ada orang seneng. Oh kan, syahwat. Nah ini gimana cara memangkas ini semuanya? Ini perlu proses. Di antaranya kata Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam hikmah saat ini, la yukhrijus syahwata minal qalbi, tidak bisa mengeluarkan syahwat tersebut yang meliputi hati, tidak akan bisa dicabut dari hati, tidak akan dirobek tabir tadi, syahwat tadi tidak bisa dibersihkan dari hati, tidak ada yang bisa mengeluarkannya illa kecuali khaufun muz'ijun. Khauf itu rasa takut, muz'ij yang hebat, menghebohkan, yang muz'ij. Kalau orang muz'ij itu orang yang bikin heboh, bikin susah. Jadi rasa takut yang selalu membayang-bayanginya. Au syaukun
Muklik atau kerinduan yang menggelisahkan. Apa itu? Nah, kan itu kita bahas masalah rasa takut yang menyusahkannya dan juga kerinduan yang menjadikan orang tersebut gelisah. Apa itu? Kan begitu. Nah, untuk sampai kepada khauf muz'ij dan syauq muklik, untuk sampai kita sadar dan faham akan sesuatu yang menakutkan, yang mengganggu kita, sama kerinduan kita yang juga mengganggu kita. Rasa takut dan rindu sama-sama mengganggu, nggak konsen. Lah ini kenapa? Pembahasan ini kan pembahasan hati. Pembahasan hati yang kotor, yang rusak, urusan syahwat. Ini bukan urusan akal, akal nggak masuk di sini. Jadi karena urusannya adalah urusan hati, diliputi hawa nafsu, sehingga hati yang diliputi hawa nafsu ini nggak bisa mendengar seruan akal, maka cara membersihkannya nggak bisa dengan akal. Kalau akal sesuatu yang akli, itu untuk meruntuhkan sesuatu yang sifatnya akli. Akal. Misalnya ada satu dialog tentang ketuhanan, itu salah secara akal, nggak benar, maka beri tandingan yang akal juga, yang masuk akal akan diterima. Tapi kalau rasa juga rasa dong, rasa juga rasa dong, rasa pakai akal nggak bisa dong. Ini kan rasa di dalam hati itu nggak bisa, untuk menandingi rasa itu dengan akal nggak bisa. Sebuah contoh deh, ada satu orang suruh melompat, Pak ngelompat di sana. Atau begini, disontek itu sakit, ditusuk gimana nggak sakit? Allah. Tapi kenapa orang menganggap sontek itu jadi ringan? Karena dibanding dengan rasa demam yang dirasakan berhari-hari, maka sontek menjadi kecil. Jadi rasa takut harus dikalahkan dengan rasa takut yang lebih besar lagi. Kita senang dengan sesuatu, akan bisa menghilangkan senang kita dengan ini kalau kita sudah diberi kesenangan dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Begitu kaidahnya. Jadi kalau kita senang dengan sesuatu, maka cara menghilangkan rasa senang tersebut diberi tandingan sesuatu yang lebih besar lagi. Tidak usah orang gede, anak kecil mainan. Anak kecil dengan mainan senang, tapi ada mainan lebih bagus lagi ditinggalin itu. Nah, syahwat itu kan rasa senang. Bagaimana rasa senang kita nanti akan bisa terkalahkan? Rasa senang kepada kemaksiatan atau rasa senang kepada kemaksiatan? Dia menikmati senang. Kalau ada orang dikasih tahu, mohon maaf. Semoga Allah menjaga kaum muslimin dan muslimat dari terjumus dan zina dan sebagainya. Ada seseorang ingin melakukan zina, semoga Allah menjaga. Bagi dia adalah zina adalah senang, karena dia biasa dengan kemaksiatan. Cuman di saat diberitahu bahwasanya, Pak, kau mau zina dengan perempuan itu? Oh iya, dia cantik, cuma dia terbukti punya 3 penyakit menular. Halo, 3 penyakit menular. Kira-kira bisa enggak hilang rasa pengen zinanya? Karena penyakit nular, mematikan lagi. HIV, kenapa? Khauf, rasa takut. Rasa takut. Nah itu. Atau oke, dia bagus. Perempuan, dia cantik. Kau mau zina dengan dia? Iya. Kenapa enggak mau nikah? Dianya enggak mau, tapi saya pengen. Oke, tuh lihat, ada lebih cantik lagi dari dia, dan dia mau kau nikahi. Oh iya, cantik kan dia. Kira-kira bagaimana?
ditinggalkan dia, karena ada yang lebih cantik lagi. Begitulah kaidahnya. Rasa senang harus dipangkas dengan rasa senang yang serupa. Lalu apa yang akan dibahas oleh Ibn Athaillah As-Sakandari? Gebiar dunia, macam-macam syahwat ini merusak. Yang bisa mencabut syahwat dari hati adalah khauf muz'ij atau syauq muqlik. Rasa takut yang menjadikan kita terbirit-birit daripada kemaksiatan, daripada mengikuti hawa nafsu, atau rasa kerinduan yang luar biasa kepada sesuatu yang agung sehingga kita akan lupa dengan hawa nafsu. Ini apa yang menjadikan kita takut? Sederhananya adalah ini. Ada dua tahapan. Yang pertama, biasakan dengan zikir. Lakukan semuanya. Di balik zikir ada berkah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang bisa berzikir akan tenang hatinya. Biasakan punya zikir, istighfar dan sebagainya. Zikir penting, jangan sampai tidak punya zikir. Allah akan menjaga nanti. Jangan bicara tentang khusyuk, hati kita masih kotor kok bicara khusyuk. Nah, zikir aja dulu, khusyuknya nanti. Jangan sampai di antara kita tidak punya zikir. Zikir dulu pokoknya banyak. Zikir yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah fikir, merenungi. Itu belajar ilmu tentang apa itu? Itu belum tentu itu masih zikir. Fikir tuh otak. Tapi dengan pemahaman yang terus kita ulang-ulang, kita perdengarkan pada diri kita, akan terpengaruh pelan-pelan nanti. Diberikan zikir. Sering kita dengar, sebetulnya kalau tidak ada berita corona kayak begitu, kayaknya orang nggak takut-takut amat ya. Cuman karena beritanya begini, gedebuk ada orang jatuh ini, akhirnya dengar corona gemeteran, kan begitu. Sering diperdengarkan di otak kita tentang siksa neraka, siksa kubur, hukuman Allah bagi orang melakukan zina, gini terus disebutkan, dan kita semakin yakin itu Al-Quran yang bicara. Dari kita menghidupkan fikir kita dengan hukuman Allah, neraka dan sebagainya, sama dikasih syauq muqlik, kerinduan indahnya surga, ridho Allah, kehidupan yang panjang nanti di akhirat. Terus dengan ilmu terus kita asah, gabungan adalah zikir dengan fikir, saking seringnya baru akan masuk ke rasa. Fikir tak belum tentu, tapi terus kita ulang-ulang sampai diberikan zikir, baru kita rasakan nanti. Fikir saja nggak cukup, harus ada zikir. Maka penggabungan inilah nanti orang akan merasakan. Sering diperdengarkan, sering berdengarkan. Karena zikir itu sebetulnya begini, minta pertolongan. Nggak cukup kita dengan mengandal kita. Orang tidak akan bisa berderma 1.000 rupiah kecuali Allah pilih dia. Biarpun dia orang punya uang miliaran. Orang yang sehat, seger buger, sehat, tidak pernah menanak nasi di rumah, yang nggak pernah nyuci baju, nggak pernah ini, punya sopir 16 mobil juga banyak, belum tentu bisa hadir di majelis ini kecuali beliau Allah. Ayo. Makanya waktu kita sholat itu 17 kali tidak kurang kita diajari untuk minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu-lah kami menyembah. Tapi ketahuilah kita tidak akan bisa menyembah kecuali diberi pertolongan oleh Allah. Maka kita memohon wa iyyaka nasta'in. Kita minta perlindungan kepada Allah. Maka merenung, berfikir itu membantu, digabungkan dengan zikir. Merenungi siksa neraka, terus kita hadirkan siksa hukuman Allah. Kalau aku mengambil yang haram akan kemana-mana, bukan saja musibah di akhirat, di dunia pun sudah akan dapat musibah. Barang haram akan begini terus. Maka disitulah nanti dia akan faham, akan sampai kepada kesadaran di hati, ya Allah, tidak boleh. Makanya kalau orang tuh hanya mengandalkan zikir tapi nggak mau belajar, bisa keblinger ya. Zikir tok tapi nggak pakai fikir, nggak selamat dia. Ilmunya ngarang nanti. Tapi harus gabungan antara zikir dengan fikir. Sambil kita berzikir yang banyak, lalu kita merenung, tambah ilmu, tambah ilmu. Ini haram, hukumannya begini, tidak boleh, ini dosa dan sebagainya terus. Dan termasuk caranya ini. Di antara fikir juga, kata Imam Ghazali rahimahullah, fikir ini adalah ada dua. Fikir tentang apa yang akan terjadi akibat apa yang kita lakukan gara-gara nuruti syahwat. Ada berpikir mencari tip, mencari bagaimana agar kita itu bisa menghindar dari syahwat, yang disebut dengan istilahnya mukhalafatul hawa. Kemarin sudah kita bahas. Jadi gimana sih caranya agar saya itu tidak sombong?
Gimana sih agar saya tidak riak? Oke, saya harus belajar ilmu riak dulu. Riak adalah ilmu yang menjadikan sebab amal baik kita sebanyak apapun akan sirna dan hilang. Maka dari itu aku harus paham dulu, baru setelah itu apa? Aku perangi dengan cara, misalnya agar tidak riak, perlahan dong. Agar terbiasa tidak riak, dia harus berusaha untuk beramal yang sembunyi atau amal sembunyi yang halus. Contoh, ini sekedar cara saja. Nanti kalau saya ingin merangi riak, gimana caranya? Oh banyak, Imam Ghazali membuat contoh macam-macam. Jualan aja. Lo kok jualan? Jual beras, jual minyak goreng deh. Minyak goreng kan mahal atau misalnya. Atau beras. Beras itu harganya 12.000 aslinya. Cuman rupanya ini orang hebat. Tahu-taunya Pak, seolah-olah pergi dari kota. Pak, Ibu, pengumuman. Alhamdulillah saya dapat kulakan beras murah. Bisa? Iya, harganya cuma 7.000. Ya kan? Padahal harganya berapa? 12.000. 5.000 nya gimana? Disembunyikan. Jualan. Bahkan gayanya kayak tawar-menawar juga. Makanya termasuk sedekah sembunyi untuk menghilangkan riya itu adalah Anda itu ngurangi harga kepada orang fakir tanpa ngasih tahu. Oh, ngeliatnya orang nggak mampu dia. Berapa harganya, Bu? Dia tahu. Ya padahal beras harganya 10.000. Berapa Pak harganya beras? Ibu perlu berapa kilo sih? 10 kilo. Ya sudahlah, saya pasin deh 7.000. Padahal ya jauh banget pasin. Padahal nah dia ingin sedekah halus tuh begitu. Kalau sudah terlatih begitu, termasuk sedekah sembunyi, nggak ada orang lain tahu, itu upaya. Makanya namanya fikir, mencoba, berusaha merangi hawa nafsu. Dan itu ceritanya panjang. Intinya itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Baik, zikir jangan lupa. Sekarang apa yang kita baca dalam kesehari-harian kita dalam zikir? Zikir ba'da sholat pun ngebut banget. Mungkin kita, nah apa yang sudah kita ambil? Makanya ada guru tarekoh. Guru tarekoh ngajari zikir ya. Guru tarekoh ngajari zikir. Sebetulnya bukan zikir saja. Sebab syaratnya seorang mursyid, mursyid yang sesungguhnya, bukan mursyid-mursyidan. Mursyid yang sesungguhnya adalah harus ayyakuna aliman bi furu'i syariati. Harus ngerti halal haram dunia. Bukan hanya sekedar bapaknya meninggal dunia langsung dia dinobatkan jadi syekh tarekoh gantikan bapaknya, padahal dia tidak pernah ngaji. Enggak bisa itu. Itu ada pembegal dia, aku tahu tarik dia, pembegal, bukan mursyid yang sesungguhnya. Mursyid harus ngerti ilmu syariat, halal haram dan sebagainya. Nah, memahamkan kepada orang tentang halal haram dibandingkan zikir, hendaknya begitu seiring. Ini enggak boleh, itu haram. Ini enggak boleh, itu dosa. Dibandingkan dengan zikir sejuk. Sehingga mendengar itu haram, lihat ibu-ibu di kampung. Kalau sudah namanya haram, hati-hati. Tapi yang belajar tok nggak lagi dengan mendekatkan diri pada Allah, tahajudnya jarang. Hanya yang penting hebat. Yang penting dia juara ranking 1 paling hebat bahtul masail atau apa lagi. Oh, top dia. Bangun malam tahajud enggak, duhaan enggak. Makanya model begitu tuh dengar keharaman biasa saja. Melakukan haram nggak ada nangis. Karena ilmunya hanya di otak saja, hatinya tidak bisa mengambil ilmunya. Maka gabungan dengan zikir dengan fikir akan menjadikan hati nanti connect, sambung. Hatinya menjadi sambung dengan apa yang disebut dari zikir dibarengkan dengan fikir, maka dari sinilah maka akan rontok namanya syahwat nanti, hawa nafsu. Maka di pungkasan majlis ini, ayo kita membiasakan berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah akan menjadi tenang hati. Zikir apa yang kita baca? Kan begitu, pelembut hati. Zikir macam-macam. Cuman kalau tidak Anda rencanakan dan tidak Anda program, ya ngaco zikirnya. Hari ini zikir, besok tidak. Sehingga para ulama mengumpulkan ke Imam Haddad dengan rotibul haddadnya, atau yang wirdul latifnya, itu biar, atau setiap guru tarekoh punya aturan zikirmu begini berapa kali, biar kita punya target minimal. Boleh kita sehari aku harus bersalawat 1000 kali deh. Oke, boleh 1000 kali. Kalau tidak 1000 pokoknya harus 1000 deh. Nggak bisa pagi, siang, nggak bisa malam. Terus ditarget begitu. Indah berzikir.
Zikir apa saja. Dan sebisa mungkin kita perbanyak zikirnya bermacam-macam. Sebab apa? Sebab zikir yang kita baca itu ada sirnya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh zahir kita, tapi ada maknawiyat yang Allah berikan ke hati kita. Setiap zikir, la haula wala quwata illa billah, ada keutamaannya. Ada. Kita berbanyak zikir, macam-macam zikir, tapi yang lebih penting lagi adalah bisa istiqomah. Jangan hari ini zikir, besok tidak. Baik, kemudian yang kedua adalah ya kayak begini ini fikir. Ngaji itu ada keberkahan, tiba-tiba kok oh ya sejuk hati saya. Kan begitu. Oh iya. Oh faham. Tiba-tiba haram itu jadi gampang kita tinggalkan. Padahal kemarin saya merontak betul melakukan haram. Oh, tapi sekarang ya Allah, bahkan menjadi jijik. Melakukan haram jijik. Kok bisa? Dari kemarin hobi menjadi jijik. Kan aneh sekali. Begitulah Allah beri berkat majlis semacam ini. Berkat zikir yang kita baca, semoga Allah menjadikan kita ahli zikir sekaligus ahli fikir yang menjadi sebab hati kita menjadi hati yang bersih, terbebas dari hawa nafsu, dan semoga Allah muliakan kita semuanya, dan mulia di dunia, mulia di akhirat, dan kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan kami hatur. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.